Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Ikhwani wa akhawati, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin. Kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan taufik tersebut kepada kita. Sungguh tidak ada amalan yang bisa kita lakukan, tidak ada ketaatan yang mampu kita laksanakan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini di antara kita tidak ada yang dapat menjamin bahwasanya diri kita senantiasa istiqamah. Oleh karenanya, marilah kita saling mewasiati, saling menasihati, saling menyampaikan kebenaran, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Sabar dalam meniti jalan ini, sabar dalam talabul ilmi, mencari ilmu. Karena sungguh perjalanan untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari dan sampai kepada surga Allah itu berat. Kalaulah tanpa kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Salah satu sarana yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita bahwasanya itu adalah kiat termudah kita untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di atas jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Kemudian yang kedua, bahwa hati kita ini mudah untuk berbalik, mudah untuk berbelok, labil hati kita ini. Oleh sebabnya kita senantiasa butuh kepada nasihat. Dan nasihat yang paling agung adalah nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian nasihat, wejangan dari Rabb kalian, yakni Al-Quran. Al-Quran dengan izin Allah akan menghidupkan hati yang mati, akan menyembuhkan hati yang sakit, dan akan menambah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu, rajinlah, giatlah, bersemangatlah, terutama di dalam menghadiri kajian Al-Quran. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan, yakni pada surah Al-Jin. Kita akan membaca terlebih dahulu insyaallah. Silahkan dibuka dulu mushafnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Nah, kita cukupkan dulu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ya, surah ini menceritakan sebagaimana judulnya, sebagaimana nama surahnya, yakni surah Al-Jin. Menceritakan tentang bangsa jin. Mana kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan manusia, selain Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan bangsa jin. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah ciptakan jin ini dari api. Termasuk iblis juga adalah bagian dari bangsa jin. Surah Jin, sebelum kita baca tafsirnya, adalah surah yang tergolong ke dalam surah Makkiyah.
Artinya surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan diceritakan bahwasanya turunnya surah jin ini memiliki sebab. Sebagaimana riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a ashabihi ila suq atau ila suqi Ukal. Beliau dengan para sahabatnya keluar ke pasar Ukaz. Kemudian diceritakan bahwasanya syaitan mereka menuju kepada kaumnya dan mengatakan kepada kaumnya, hila bainana wa baina khabaris sama. Telah ada yang menghalangi antara kami dan antara khabar langit. Maka keheranan kaumnya, ma bikum, apa yang terjadi kepada kalian? Ya, diceritakan, sekarang kami susah untuk mendapatkan khabar langit. Bahkan kami diserang oleh bintang. Dalam surah Al-Mulk, Allah jadikan bintang rujuman lisyayatin, sebagai pelempar syaitan yang mencuri kabar dari langit. Kemudian kaumnya mengatakan, tidaklah terjadi demikian, pasti ada yang terjadi. Tidaklah kabar langit dihalangi demikian, pasti ada yang terjadi di bumi. Maka memerintahkan untuk mencari sampai masyariqal ardi wa magharibaha. Jadi carilah ke seluruh penjuru timur bumi dan baratnya. Kemudian dikatakan syaitan yang ada di Tihamah itu pergi dan berjumpa dengan sekelompok manusia, di mana kelompok itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun pada saat itu mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah melaksanakan salat subuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami salat subuh dan sedang membaca Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Tentu saja mereka bangsa jin mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibacanya wallahu taala alam. Namun ini sebelum turun surah Al-Jin. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya. Bahkan disebutkan dalam surah lain, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah tatkala kami hadapkan, kirim sekelompok jin kepada kamu untuk mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir dan menemui Rasulullah sedang baca Al-Qur'an, mereka mengatakan diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika selesai, mereka pulang kepada kaumnya dan mereka berdakwah kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila siratin mustaqim. Mereka berdakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, wahai kaum, sungguhnya kami mendengar Al-Qur'an yang diturunkan setelah Nabi Musa dan membenarkan syariat Musa, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya para nabi, hukum asalnya mereka tidak mengetahui ilmu gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui wahyu, memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada bangsa jin yang mendengarkan bacaan kamu. Bukan Rasulullah yang melihat jin. Rasulullah tidak melihat jin. Seorang nabi pun tidak mampu melihat jin. Bagaimana jika ada hari ini yang mengaku dia mampu melihat jin, padahal dia bukan nabi, bahkan belum tentu dia adalah orang saleh, gitu loh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Nah, ini salah satu sebabnya. Sebelum kita masuk, apa saja yang mereka dengarkan dan apa kesimpulan yang didapatkan oleh bangsa jin ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an.
Bahkan ada sebab yang lain disebutkan oleh para ulama. Di mana masih ingat Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif, namun ditolak mentah-mentah oleh penduduk yang ada di Taif. Dakwah berdua dengan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW pada saat itu sangat sedih karena dakwahnya ditolak. Bahkan beliau merasa terhina. Sampai-sampai ketika keluar dari Taif itu disambut oleh anak-anak dan orang gila, kemudian dilempari batu. Dan itulah cara orang Arab dalam menghinakan seseorang. Ya. Bahkan mereka mengatakan, "Ama wajadallah ahadan arsalahu ghairak?" Apa enggak ada manusia yang lain yang diutus selainmu, Muhammad? Katanya gitu kata orang-orang yang ada di Taif itu. Beliau bersedih, beliau mampir di sebuah kebun, bersembunyi di sana. Kemudian diceritakan beliau melaksanakan salat. Nah, ketika beliau melaksanakan salat itulah ada bangsa jin yang mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, luar biasa kisahnya, di mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah mendengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sedih, ya, sedang merasa terpuruk. Pada saat itu beliau sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati." Ya Allah, hanya kepadamu lah aku adukan betapa lemahnya kekuatanku. Ya. Wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku. Wa hawani 'alan nas, dan begitu hinanya aku di hadapan manusia. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya arhamar rahimin wa rabbal mustad'afin." Wahai zat yang maha pengasih daripada yang maha pengasih. Wahai Rabbku, wahai Rabbnya orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyandarkan urusanku, menyerahkan urusanku. Am ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada yang jauh, orang yang jauh, di mana mereka bermuka masam dan akan menolak kehadiranku, ya. Atau kepada seseorang malaktahu amri, am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuhku yang akan menguasai urusanku. Kemudian kata Rasulullah SAW, illam yakun bika, illam yakun kalaulah itu tidak membuatmu marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Bahkan pada saat itu sampai datang malaikat penjaga gunung menawarkan untuk ditimbakkan 2 gunung kepada Taif. Namun Rasulullah SAW mengatakan, ya jangan, aku berharap di antara mereka ada keturunan-keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi pada saat itulah datang para jin, kemudian mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, kemudian mereka pulang kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya. Apa yang dikatakan di dalam ayat pertama di sini? Qul, katakan, uhiya ilai, telah diwahyukan kepadaku. Maksudnya Rasulullah SAW diwahyukan ya surah Al-Jin. Berarti kan sebelumnya beliau tidak tahu ada bangsa jin yang mendengarkan bacaan beliau. Ya, annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kemudian mereka berkata kepada siapa? Kepada kaumnya. Inna sami'na qur'anan ajaba, sungguhnya aku mendengar atau kami mendengar Al-Qur'an, bacaan yang sungguh sangat menakjubkan. Nah, jadi disebutkan di sini oleh As-Sa'di rahimahullah, sarafahumullahu ila rasulihi lisima'i ayatihi litakuma alaihimul hujjah wa tatimmu alaihimun ni'mah wa yakunu nadharan, ya, atau nuzura. Jadi Allah jadikan bangsa jin ini, Allah palingkan kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan Al-Quran. Dan kenapa diperdengarkan Al-Quran? Tujuannya adalah supaya kelak bangsa jin tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya tegak hujjah.
wa tatimmu alaihimun ni'mah, dan supaya lengkap sempurna kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini disebutkan sebagai nikmat di sini. Dan supaya mereka menjadi pembawa peringatan di qaumihim, kepada kaumnya. Wa amarallahu rasulahu an yaqussa naba'ahum 'alan nas, dan Allah perintahkan kepada Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkisahkan kejadian ini, cerita ini kepada manusia. Wa dzalika annahum lamma hadaru, yakni ketika mereka menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an, qalu ansitu, mereka mengatakan diam. Ya. Jadi jin aja ketika dibacakan Al-Qur'an mereka diam. Jin, padahal jin. Maka tentu saja kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebabnya Allah jadikan manusia ini sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Oleh sebabnya Rasul itu diutus dari kalangan manusia, tidak ada Rasul dari kalangan jin. Bahkan ayat ini menegaskan tidak ada Rasul dari kalangan jin. Bahkan mereka belajar kepada Rasulullah SAW, bangsa jin itu. Nah, mereka diam. Jangan sampai kita lebih buruk dari saudara kita, dari bangsa jin. Kadang-kadang hadir di kajian, bahkan itu sedang membaca Al-Quran, ngobrol misalkan. Ya, itu ingat saja surah ini. Jadi bangsa jin aja mengatakan qalu ansitu, diam. Falamma ansatu fahimu ma'ani. Nah, di sini poinnya. Ketika mereka diam, itulah yang menjadikan mereka faham, dan ilmu itu masuk ke dalam hati mereka. Makanya ketika kita katakan, tadi apa yang dibahas Ustaz ya? Saya enggak paham apa yang dibahas Ustaz. Ya bisa jadi bukan karena penjelasan Ustaz misalkan yang kurang, namun kitanya malah ngobrol misalkan, sehingga ilmu itu kurang masuk ke dalam hati kita, kurang bisa dipahami. Kata beliau Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, falamma ansatu fahimu ma'ani, mereka faham maknanya. Wa wasalat haqa'iquhu ila qulubihim, hakikat Al-Qur'an langsung menembus ke dalam hati mereka. Sampai kadang-kadang kita itu mendengarkan memang tidak siap. Bangsa jin itu ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka itu diam, dan memang mereka betul-betul mendengarkannya, sehingga ilmu pun masuk ke dalam hati. Ini perlu dicontoh, ini sifat dan karakter mereka. Jadi jangan sampai kita buat image jin itu buruk terus gitu. Apa-apa yang buruk itu disalahkan ke jin gitu. Padahal di antara bangsa jin juga ada yang mereka beriman, bahkan imannya mereka terhadap Al-Qur'an, terhadap Allah dan terhadap Rasulnya itu lebih cepat daripada iman sebagian manusia. Makanya dikatakan di sini aman nabi. Ya. Fa aman nabi, pakai fa di sini. Fa itu biasanya kalau digunakan dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwasanya jedanya itu sangat-sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Jadi maka kemudian artinya langsung, tidak menunggu lama. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka faham maknanya, mereka langsung ambil kebenaran ini, dipegang kebenaran ini. Bahkan mereka tidak ragu nanti untuk mendakwahkan kebenaran tersebut. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, ay minal ajaibil ghaliyah wal matalibil 'aliyah. Ada keajaiban-keajaiban yang sungguh sangat mahal Al-Quran itu. Wal matalibil 'aliyah, dan di sana ada puncak tujuan yang sangat luhur. Matalib ini cita-cita. Artinya bangsa jin ketika mendengar Al-Quran, mereka betul-betul takjub, dan baru itu hati mereka tersentuh oleh sesuatu yang mereka yakin itu adalah puncak daripada cita-cita mereka. Artinya Al-Quran ini pada dasarnya adalah membimbing kita beriman kepada Allah dan membimbing kita untuk mendapatkan apa yang berada di sisi Allah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yahdi ila rusyd,
memberikan petunjuk kepada ar-rusyd. Apa itu ar-rusyd? Ismun jami'un li kulli ma yursyidun nasa ila masalihi dinihim wa dunyahum, yaitu sebuah isim ya, jami' yani ya, universal. Apa saja yang bisa menuntun manusia kepada kemaslahatan agama dan dunia mereka, maka itu adalah disebut ar-rusyd, petunjuk. Adapun yang membimbing manusia hanya kepada kemaslahatan dunia saja, maka itu bukan petunjuk. Maka Allah cela dalam Al-Quran orang-orang yang hanya pintarnya urusan dunia saja. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu urusan dunia, tahu mereka ahli dalam urusan dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi kalau sudah berbicara tentang akhirat, masalah akhirat, mereka lalai. Mereka tidak tahu apa-apa, nol besar. Mereka pintar menjaga waktu, disiplin waktu, kerja, adapun mereka tidak mampu untuk disiplin salat 5 waktu. Ya, itu bukan kemaslahatan, melainkan itu adalah fitnah, musibah. Musibah terbesar adalah ketika seorang ditimpa musibah agamanya. Fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Perhatikan di sini, maka kami beriman dengannya dan kami tidak akan pernah menyekutukan dengan Tuhan kami ahada, seorang pun. Fajama'u bainal iman alladhi yadkhulu fihi jami'u a'malil khair wa bainat taqwa. Maka mereka menggabungkan antara iman yang masuk padanya seluruh amalan kebaikan wa bainat taqwa, dan antara ketakwaan al-mutadhammina li tarki syarr. Jadi mana ketakwaan ini al-mutadhammina mencakup meninggalkan keburukan. Perhatikan, jadi antara kebaikan dan meninggalkan keburukan, amar ma'ruf nahi munkar, dua hal itu digabungkan dalam ungkapan ini, fa'amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi kita tidak cukup untuk mengatakan saya beriman kepada Allah, saya yakin bahwasanya Allah adalah pencipta saya, pemberi rezeki saya, tetapi dia masih meminta kepada jin. Itu tidak cukup. Karena iman yang benar itu sebagaimana yang dikatakan oleh bangsa jin, kami beriman kepada Allah dan kami juga meninggalkan kesyirikan. Jadi ada yang harus dilakukan dari kebaikan dan ada yang harus ditinggalkan daripada keburukan. Wa ja'alu sababa da'i lahum ilal imani wa tawabi'ahu ma 'alimuhu min irsyadatil Qur'an wa mashtama 'alaihi min masalih wal fawaid wa ijtinabil madar. Fa inna dzalika ayatun 'azimah wa hujjatun qati'ah liman istanara bihi wa ihtada bihadyihi wa hadzal imanun nafi' al-musrir li kulli khair al-mubni 'ala hidayati al-mabni 'ala hidayatil Qur'an. Jadi mereka menjadikan sebab yang akan mendorong mereka kepada keimanan, dan apa saja yang akan mendorong kepada keimanan, dan apa yang mereka ketahui daripada petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan apa yang mencakup padanya daripada kemaslahatan-kemaslahatan, yakni manfaat, dan juga meninggalkan apa yang akan membahayakan mereka. Jadi kita di dalam beragama ini harus tahu apa yang akan membimbing kita kepada surga dan apa yang akan menjatuhkan kita ke dalam neraka. Jangan sampai kita terus mengejar surga namun kita tidak memperhatikan bahwasanya kita sendiri sedang diambang kecelakaan.
Kita lanjutkan. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ay ta'alat 'azamatuhu wa taqaddasat asma'uhu. Mereka langsung mengatakan bahwasanya sungguh maha tinggi, maha agung, maha suci Tuhan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, mattakhadha sahibata wala walada. Ia tidak menjadikan istri dan juga anak. Jadi jin saja tahu konsekuensi daripada keagungan Allah itu manakala Allah tidak memiliki istri dan anak. Karena kalau sesuatu memiliki istri dan anak, berarti dia butuh kepadanya. Ya. Jadi dia butuh kepadanya. Oleh sebab itu, maka jin mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Fa'alimu min jaddillahi wa 'azamatihi ma dallahum 'ala butlani man yaz'amu anna lahu sahibah aw walada. Menunjukkan batilnya orang yang menyangka dan mengatakan bahwasanya Allah memiliki istri dan anak. Tayyib. Wattikhadhu sahibah wal walad yunafi dzalik. Memiliki istri dan anak itu akan menghilangkan keagungan tersebut. Li'annahu yudadu kamal al-ghina, karena akan mengurangi kesempurnaan al-ghina, yakni kekayaan. Jadi Allah itu maha kaya. Allah itu ghaniyun 'anil khalaik, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Tayyib. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan sungguh telah berkata yang bodoh di antara kami, yakni atas Allah Subhanahu wa taala, syatata qaulan jairan 'anis shawab, perkataan yang menyimpang, melenceng dari kebenaran. Muta'addiyanil had, melampaui batas. Yang dikatakan bahwasanya yang dimaksud safihuna itu adalah iblis. Karena iblis telah menghasut manusia untuk mengatakan bahwasanya Allah memiliki istri dan anak. Ini menunjukkan bahwasanya jin ini bukan sama sekali bodoh tentang ketuhanan. Jin sebelumnya sudah mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun itu dipalingkan, itu disesatkan, pemahaman mereka itu tentang Allah Subhanahu wa taala disesatkan oleh iblis. Sehingga ketika mereka mendengar Al-Qur'an, maka kemudian mereka kembali kepada kebenaran. Dan bahkan jin mengatakan wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, sungguh kami menyangka bahwa tidak akan ada seorang pun dari manusia dan juga dari bangsa jin yang berani berdusta atas nama Allah. Jadi berdusta bahwasanya Allah memiliki istri dan anak. Bangsa jin itu sampai keheranan, kok ada ternyata makhluk yang begitu lancang berani mengatakan perkataan, dan bahkan itu adalah perkataan dusta. Bukan berdusta atas makhluk, tapi ini berdusta atas penciptanya sendiri. Sangat kaget mereka. Namun apa yang telah menipu mereka? Wa gharranal qada war ru'asa minal jinni wal ins. Yang telah menyesatkan kami, menipu kami itu adalah para pemimpin, para pembesar, baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Fa ahsanna bihimudh dhann, kami telah berbaik sangka kepada mereka. Wa dhanannahum lam yatajarrauna 'alal kadhib 'ala Allah, kami menyangka mereka tidak akan berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika kunna qabla hadza 'ala tariqihim, oleh sebab itu dulu kata bangsa jin, kami itu mengikuti tarekat mereka, mengikuti jalan mereka. Falyaum idzbana lanal haq, hari ini sudah jelas kebenaran. Raja'na ilaihi, kami kembali kepada kebenaran tersebut. Wan qadna lah, kami yakin. Walam nubali biqauli ahadin minan nas yu'aridul huda, kami tidak akan pernah memperdulikan seorang pun yang berkata, yang memalingkan kami, ya, selama itu akan memalingkan kami dari hidayah, kamu tidak akan pedulikan. Jadi mereka akan tempuh jalan kebenaran tersebut dan mereka akan mendakwahkan kebenaran tersebut.
Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mereka juga mengatakan ay kanal insu ya'budunal jin. Nah, ada kalangan manusia, yakni kalangan laki-laki dari manusia. Ini menunjukkan bahwasanya ya nanti disebutkan di sini minal jinni ya'udzuna birijali minal insi ya'udzuna birijali minal jin, laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Ini menunjukkan jin juga ada laki-laki dan manusia, ada perempuannya. Gitu. Apa maksudnya di sini ya'udzun? Disebutkan dalam tafsir bahwasanya kebiasaan dahulu, yakni ketika orang-orang melintasi suatu lembah atau daerah yang mereka anggap seram, maka mereka akan meminta perlindungan kepada jin yang tetuanya gitu, yang ya rajanya gitu, supaya aman dari gangguan ya itunya konco-konconya. Jadi nanti mereka si kepalanya ini akan memberi perlindungan kepada manusia tersebut. Namun lihat di sini, apakah mereka mendapatkan perlindungan? Ya. Akhirnya mereka dijaga, tidak mendapatkan gangguan dari konco-konconya karena mungkin dilarang oleh ketuanya. Tapi bentuk itu adalah bentuk kesyirikan. Kenapa bentuk kesyirikan? Karena mereka berlindung kepada sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Jadi berlindung kepada sesuatu yang tidak terlihat, yakni makhluk, maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terlihat. Kita diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah. Namun jika meminta perlindungan kepada makhluk, itulah kesyirikan. Meminta sesuatu kepada sesuatu yang gaib, itu adalah kesyirikan. Maka syarat ketika kita meminta sesuatu supaya terhindar dari kesyirikan, yang pertama kita meminta sesuatu kepada orang yang masih hidup, disebut oleh para ulama. Yang kedua, kita meminta sesuatu kepada orang yang hidup dan ada di hadapan kita. Jangan kita menyeru guru kita, syekh kita, padahal dia ada di rumahnya, kita ada di sini, kemudian berdoa, wahai guruku tolong aku, meskipun beliau hidup tapi beliau tidak akan bisa mendengar. Maka itu tidak boleh. Yang kedua, minta sesuatu yang ia mampu. Meskipun orangnya hidup ada di hadapan kita, tapi kalau suruh menghidupkan orang mati maka tidak mampulah. Ya. Baik. Kemudian yang empat yang paling harus diperhatikan, ketika kita meminta sesuatu, bahkan pada orang yang hidup ada di hadapan kita, sesuatu itu adalah mampu untuk dia lakukan, namun ingat, dia itu hanya sebagai apa? Perantara saja. Yang memberikan taufik, yang mengizinkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai berapa menit lagi? Ya? 6 menit lagi. Baik. Ya, mereka di sini disebutkan ya. Biasanya mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada tuannya, pemilik lembah ini, daripada konco-konconya yang bodoh, yang suka mengganggu. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Jadi mereka menceritakan, membongkar keyakinan bangsa jin. Allah ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pun tahu. Karena diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada umat ini. Ya, ai falamma ankarul ba'sa aqdamu 'ala syirki wat tughyan. Jadi mereka wa annahum dhannu, mereka juga bangsa jin. Dhannu kama dhanantum, sama memiliki persepsi bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa jin juga memiliki keyakinan tidak akan ada hari kebangkitan. Allah tidak akan membangkitkan satu orang pun setelah kematian. Dan itu adalah keyakinan yang batil. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Dan ketika kami mendatangi langit dan kami akan mencuri beritanya, ya, untuk mencuri beritanya,
kami mendapatkan bahwa langit tersebut dijaga dengan ketat. Dan ini adalah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebelum kedatangan Rasulullah, sebelum diutusnya Rasulullah? Maka kita katakan pintu langit itu berarti mafhum mukhalafahnya itu masih belum dijaga ketat. Sehingga nanti disebutkan ya, kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Kami punya pos-pos di langit gitu. Kata bangsa jin. Mereka meluncur ke langit, kemudian mereka sudah siap pada pos-pos tertentu untuk mencuri berita langit. Makanya tidak heran jika di masa Fir'aun para penyihir itu dengan tepat mengatakan bahwasanya akan ada anak yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Dan benar saja Musa. Kenapa? Karena kabar dari langit itu masih mungkin untuk diakses, belum dijaga ketat. Tetapi ketika Rasulullah SAW diutus, dijaga ketat. Bahkan tidak hanya dijaga ketat oleh para malaikat, siapa yang mencoba mendekatinya akan dilempar oleh bintang-bintang. Artinya sesuatu yang keluar dari bintang, bukan bintangnya. Jadi api yang keluar dari bintang tersebut. Nah, ya. Dan itu dikatakan oleh para ulama sampai diwafatkannya Rasulullah pun juga sampai saat ini masih seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan ya tidak seketat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahu taala alam ya. Dan mudah-mudahan itu yang kuat, artinya langit dijaga dengan ketat. Oleh sebab itu, jika ada hari ini ya yang mengaku dia mengetahui perkara gaib, dukun-dukun hari ini ya, sehebat apapun mereka tidak akan sehebat dukun-dukun di masa Fir'aun. Karena dari mana mereka akan mendapat berita langit? Mereka itu hanya kebetulan saja. Kebetulan pas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengandalkan hal itu. Ya, dukun-dukun hari ini. Nah, ini terakhir disebutkan di sini seperti yang saya sampaikan tadi, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jadi dahulu kami punya pos-pos, kami duduk di sana untuk mendengarkan, mencuri berita dari langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang katanya, siapapun sekarang yang mendengar dan mencoba untuk mencuri, mengambil berita dari langit, maka dia akan mendapatkan shihaban rasada. Artinya api yang akan menghantam mereka, mengejar mereka. Wa hadza lahu sya'nun 'azim wa naba'un jasim ujazimu anna Allah ta'ala arada an yahdutsa fil ardi haditsan kabira min khairin aw syarrin. Dan ini semuanya yang tadi ceritakan dari awal sampai akhir, di mana ditandai dengan dijaga ketatnya langit, bahkan tidak diizinkan seorang pun dari bangsa jin mencuri berita langit. Ini berarti akan ada sesuatu yang besar yang terjadi di bumi ini. Oleh sebab itu mereka mengatakan ya, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini adalah cerdasnya bangsa jin. Bangsa jin juga ternyata memiliki metode dalam berdakwah, enggak sembarangan. Ketika mereka berdakwah, mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu benar dan ini adalah tanda kebaikan. Tapi karena mereka itu ya, mereka kan belum tentu, yang belum mendengar Al-Quran kan belum tentu ya, belum tentu akan mendapatkan hidayah gitu seperti mereka yang sudah mendengar Al-Quran. Makanya mereka itu dengan diplomasi yang bagus gitu, mereka katakan, kami nggak tahu ya, kira-kira tanda ini, tanda seperti ini tuh, ini adalah tanda kebaikan atau keburukan ya. Padahal mereka juga udah yakin ini tanda kebaikan gitu. Hanya saja supaya tidak langsung menjas bangsa jin gitu aja. Jadi mereka katakan ini adalah tanda kebaikan, oh pokoknya kalian akan hancur. Misalkan begitu, tidak begitu. Karena mereka ingin didengar dan ingin bangsa jin yang lainnya juga mengikuti ya dan beriman kepada Al-Qur'an. Dan nanti ayat-ayat berikutnya juga berbicara bagaimana kecerdasan sikap bangsa jin dalam berdakwah. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran ya, dari kejadian tersebut begitu, sehingga berdakwahlah dengan penuh dengan hikmah ya, tetapi ya sampai hak tersebut ya tanpa harus
membuat kegaduhan, walaupun pasti yang namanya kebenaran itu pasti banyak pembencinya. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwah dengan hikmah, dengan nasihat. Kalaupun harus berdebat, kalaupun kita harus beradu argumen, maka harus dengan adab-adab yang diperhatikan. Tidak boleh anarkis. Seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.